Baik, soal yang berikutnya yang kita pelajari ya adalah contoh soalnya dalam bahasa Indonesianya sebuah satelit memiliki jarak 40.000 km ya, 40.000 km dari permukaan bumi. Ya, permukaan bumi. Satelit tersebut mengirimkan sinyal dengan kekuatan 10 watt menggunakan antena dengan penguatan gain ya, penguatan 17 dB. Nah, maka yang ditanya adalah carilah flux density pada penerima. Nah, ini disuruh cari. Ini A, soal yang A. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah satelit. Satelit itu mengirimkan sinyal nih, antenanya misalnya kan. Dia mengirimkan sinyal ke bumi. Ini bumi misalnya. Nah, jadi ini satelit. Ini bumi. Ya. Jaraknya berapa? 40.000 km. Jadi ini 40.000 km nih. 40.000 km jaraknya dari antena ke antena. Dan sinyal yang dikirimnya adalah 10 watt. Jadi ini adalah PT, P transmit atau daya kirim. Dan antena yang digunakannya ini adalah penguatannya atau gainnya berapa? 17 dB. Maka cari flux density-nya. Nah, kalau mau mencari flux density-nya kita bisa gunakan rumus yang sudah kita ketahui dari buku bahwa flux density rumusnya adalah daya kirim PT, P transmit kali gain antena pengirim dibagi dengan 4V R kuadrat. R ini adalah jarak dari pengirim dan ke penerima. Dan PT GT ini harus nilainya dalam P harus nilainya dalam watt dan GT nilainya harus dalam tidak bisa dalam dB tapi dalam kali gitu, berapa kali dia gitu. Dan R nilainya harus dalam meter. Ya. Maka kita masukkan nilai PT-nya adalah 10 watt, sudah dalam watt, tidak masalah, 10 watt dikali dengan gain antenanya adalah 17 dB. 17 dB ini berapa kali? Itu yang harus kita cari dulu. Ya. 17 dB ini kalau kita cari, caranya apa? Mengubah dB ke kali itu adalah kita 10 pangkat 17 dB ini, 17 per 10 itu. Jadi 10 pangkat 1,7. 10 pangkat 1,7 ini sekitar 50,118 kali. Jadi masukkanlah ini 50,118 GT-nya sini 50,118 per 4 dikali 3,14 dikali R-nya. Jarak daripada pengirim ke penerima itu 40.000 km. Jadi 40.000 itu kan 40 kali 10 pangkat 3 ya kan, 40.000 kilometer pula lagi, jadi kan meter, jadi kali lagi 10 pangkat 3 lagi ya kan, karena meter ke kilometer kali 10 pangkat 3 kemudian dikuadratkan. Nah, jadi ini dalam meter ya, R nya dalam meter. Kalau ini meter dikuadratkan jadi meter kuadrat apanya satuannya ya kan, sehingga dia menjadi 10 kali 50,118 per 4 dikali 3,14 dikali ini 40 10 pangkat 3 10 pangkat 3 kan 10 pangkat 6, ini 0 10 pangkat 7 10 pangkat 7 dikuadratkan 10 pangkat 14, jadi 10 pangkat 14 4 dikuadratkan adalah 16 kali 10 pangkat 14. Jadi ini satuannya adalah watt per meter kuadrat. Nah, kalau kalian cari ini kalian akan mendapatkan nilai 1,98 kali 10 pangkat min 15 watt per meter kuadrat.
Jadi dalam 1 meter kuadrat, dalam 1 meter kali 1 meter bidang, 1 meter kali 1 meter bidang, atau kita sebutkan 1 meter kuadrat, maka daya yang ditangkap oleh bidang 1 kali 1 itu adalah sebesar 1,98 kali 10 pangkat 15 watt. Sangat kecil sekali. Mengapa sangat kecil? Karena memang jarak mereka sangat jauh. Pengirim ke penerimanya sangat jauh, itu 40.000 km. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita dapatkan. Pertanyaan kedua B. Pertanyaan B, carilah daya terima. Carilah daya terima. Itu PR ya. Daya terima itu PR lambangnya. Jika antena penerima memiliki gain sebesar 52,3 dB dan frekuensi yang digunakan sinyal tadi, frekuensi yang digunakan oleh sinyal sebesar berapa? 11 GHz. Ya. Maka kita di sini bisa lihat bahwa di sini misalnya adalah sebuah satelit ya, ini satelitnya. Ini daya yang dikirimkannya itulah di sini, ini satelit nih. Ini antenanya, di sini PT-nya. Di sini punya gain antena pengirim GT. Ini antenanya, maka dia akan jaraknya 40.000 km tadi. Pasti di sini akan ada loss propagasi ya. Loss propagasi LS, atau yang kita lambangkan juga dengan biasanya free space loss LSF. Loss free space loss LFSL. Tapi kita bilang aja L aja, L lambangnya. Kemudian ini ada antena penerima dengan penerima, ini RX penerima. Antena penerima ini memiliki gain yaitu GR berapa sih? Kita tahu 52,3. Maka ditanyanya adalah berapa daya terima. Daya terima itu adalah daya di sini setelah antena PR. Jadi kirim daya, kirim nilainya tadi PT-nya berapa? Tadi 10 watt. Ini 10 watt. Ini gain antena pengirimnya adalah 17 dB. Nah, kemudian dari daya 10 watt itu dikirim dengan penguatan antena 17 dB dikurangi oleh loss, dikuatkan lagi oleh antena penerima. Inilah jadi daya terima. Maka rumus daya terima itu seperti yang sudah kita ketahui dari rumus yang kita pelajari pada video sebelumnya, itu adalah PR daya terima sama dengan daya kirim ditambah gain antena pengirim ditambah gain antena penerima dikurang loss total. Loss total itu bisa loss karena free space loss atau loss di feeder atau percabangan yang ada di pengirim dan di penerima. Tapi dalam soalnya tidak diketahui loss percabangan atau feeder di sini, yang biasanya sangat kecil sebenarnya dibandingkan dengan loss propagasi, karena memang loss propagasi yang paling besar. Tapi juga kadang ada loss lain, loss atmosfer, loss atmosfer di sini, atau ada hujan, itu besar juga lossnya. Tapi dalam soalnya tidak diketahui, maka tidak kita masukkan. Nah, sekarang kita cari dulu lossnya ini. Loss free space loss itu rumusnya adalah 32,45 tambah 20 log D dalam kilometer ditambah 20 log F dalam megahertz. Maka kita masukkan 32,45 tambah 20 log D-nya dalam kilometer, jarak nih. Jaraknya berapa? 40.000 km. Maka 40.000 ditambah 20 log F. F-nya frekuensi 11 GHz. Maka 11 GHz itu karena dia adalah megahertz, maka 11 giga diubah jadi mega, jadi 11.000 mega. Jadi 11.000 nih. Nah, maka kalau kita cari ini hasilnya 32,45 ditambah, ini kalau kalian cari ya, 20 dikali 40.000 hasilnya 80,82 ditambah ini log 11.000 kali 20 itu hasilnya adalah 92. Hasilnya nih sama dengan, kalau ini ditambahkan hasilnya adalah 205,27 dB. Nah, inilah loss akibat jarak yang jauh gitu ya, atau disebut dengan free space loss. Maka kita bisa hitung daya terimanya PR sama dengan PT. PT kita masukkan
harus dalam dB. Ya. 10 watt ini berapa dB watt? Cara mengubah 10 watt ke dB watt lah 10 log 10 watt. Itu log 10 itu adalah 1. 1 kali 10 ya 10, jadi 10 dB watt. Jadi 10 watt sama dengan 10 dB watt. Maka ini adalah 10 dB watt. Nih, tambah gain antena penerima, gain antena pengirim yaitu 17 dB. Ditambah gain antena penerima 52,3 dB dikurang loss free space loss L yaitu 205,27 dB. Sehingga kalau kalian cari ini tambah ini kurang ini, itu akan dihasilkan nilai min 125,97 dB watt. Atau kalau kita ubah menjadi dBm atau dB miliwatt, itu kita tambahkan dengan 30. Kalau ini tambah 30 dia menjadi min 92,57 dB miliwatt atau istilahnya dengan dBm. Ya. Oke. Jadi itu yang sudah kita masuk ke soal berikutnya ya.